Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina dari Program Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B angkatan 2019, NIM 1905076051. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas apresiasi puisi dosen pengampu Ibu Nina Kwina Hadiputri SS SPD MPD. Di mana pada kesempatan kali ini Desi akan menyampaikan materi mengenai kata yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Materi pertama akan dijelaskan mengenai kosakata. Alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan adalah bahasa. Kehalusan perasaan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata sangat diperlukan. Juga perbedaan arti dan rasa sekecil-kecilnya pun harus dikuasai pemakainya. Sebab itu pengetahuan tentang leksikolografi sastrawan syarat mutlak. Pasti ada yang bertanya nih, bahasa apa sih yang dipergunakan oleh sastrawan? Jadi bahasa yang dipergunakan oleh sastrawan adalah bahasa umum. Mengapa menggunakan bahasa umum? Karena apabila sastrawan menggunakan bahasa atau kata-kata yang kuno, yang sudah mati, yang tak dimengerti oleh masyarakat, maka dapat menyebabkan sajaknya menjadi mati, tak berjiwa. Materi selanjutnya adalah pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Salah satu ahli yaitu Barfield mengemukakan bahwa bila kata-kata dipilih atau disusun dengan cara yang sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi estetik, maka hasilnya disebut diksi puitis. Jadi, dapat kita simpulkan, diksi itu mendapatkan kepuitisan untuk mendapatkan nilai estetik, di mana untuk ketetapan pemilihan seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat, bahkan meskipun sajaknya telah disiarkan atau dimuat dalam majalah. Materi selanjutnya mengenai denotasi dan konotasi. Sebelumnya, ada yang paham nggak apa itu denotasi dan apa itu konotasi? Jadi, denotasi ialah artinya menunjuk dan konotasi artinya tambahannya. Denotasi sebuah kata adalah definisi kamusnya, yaitu pengertian yang menunjuk benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu, disebutkan atau diceritakan. Nah, pengertian yang tadi dijelaskan ini merupakan pendapat salah satu ahli yaitu Altenburg pada tahun 1970. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini mengiaskan atau mempersamakan sesuatu hal dengan hal yang lain. Tujuannya agar bahasa tersebut lebih hidup, lebih menarik, dan lebih jelas. Nah, bahasa kiasan di sini terbagi menjadi beberapa nih. Yang pertama ada perbandingan. Perbandingan atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, dan masih banyak lagi. Nah, perbandingan ini merupakan jenis bahasa kiasan yang paling sederhana. Kemudian yang kedua itu ada metafora. Metafora ini menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Ini menurut ahli yang bernama Altenburg pada tahun 1970. Yang ketiga, perumpamaan epos. Perumpamaan atau perbandingan epos, epic simile, ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya lebih lanjut dengan kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Kemudian ada alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan kiasan ini mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Kemudian ada personifikasi. Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat seolah-olah hidup.
Kemudian ada metonimia. Metonimia ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan kiasan pengganti nama. Kemudian yang terakhir itu ada sinekdoki. Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting dengan suatu hal benda untuk benda atau hal itu sendiri. Dan ini menurut ahli yang bernama Altenberg pada tahun 1970. Materi selanjutnya yaitu mengenai citraan. Dalam puisi, untuk memberikan gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan penyair, penyair juga menggunakan gambaran-gambaran angan pikiran di samping alat kepuisian yang lain, di mana ini disebut juga dengan citraan. Di mana citraan terbagi menjadi 6, yaitu ada citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan perabaan, citra penciuman, citra pencecapan, dan citra gerak. Materi selanjutnya yaitu mengenai gaya bahasa, cara penyampaian pikiran atau perasaan ataupun maksud-maksud lain menimbulkan gaya bahasa. Gaya bahasa ialah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis, yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Begitu menurut ahli Slamet Mujana. Nah, ada juga nih sarana retorika. Sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Dengan muslihat, para penyair berusaha menarik perhatian pikiran hingga pembaca berkontemplasi atas apa yang dikemukakan oleh penyair. Materi yang terakhir yaitu mengenai faktor ketatabahasaan. Penggunaan bahasa seseorang atau parole merupakan penerapan sistem bahasa atau language yang ada, dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Namun, penerapan ini tidak selalu sesuai dengan sistem bahasa maupun konvensi puisi yang ada, sebab hal ini dipengaruhi dengan situasi penggunaan. Sekian penyampaian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata maupun penulisan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.